Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Sugandi. Saya mahasiswa STY Pertiwi semester 7. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sebuah presentasi, di mana presentasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, langsung saja, apabila kalian sudah penasaran, studi kelayakan bisnis ini sangat penting. Tidak hanya bagi kita yang ingin membangun bisnis dari awal, namun juga untuk kita yang ingin menanamkan modal pada usaha atau sebuah waralaba. Dengan studi kelayakan bisnis yang matang, maka kita sudah mencapai setengah jalan menuju pada kesuksesan. Nah, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan analisis untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak, dilihat dari berbagai aspek. Untuk menentukan apakah bisnis layak untuk dijalankan atau tidak, ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Antara lain yaitu yang pertama itu ada aspek hukum, yang kedua ada aspek sosial, kemudian ada ekonomi dan budaya, kemudian aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek teknis dan teknologi, kemudian aspek manajemen, aspek lingkungan, aspek risiko, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Berbagai aspek itu perlu diidentifikasi peluang dan tantangannya, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik atau keputusan yang tepat agar terhindar dari kerugian. Studi kelayakan bisnis ini dilakukan tujuan utamanya yaitu untuk mengukur peluang sebuah bisnis apakah berlanjut atau tidak dalam jangka yang panjang. Dengan studi kelayakan bisnis, maka seorang pengusaha memiliki acuan atau dasar dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usahanya atau memberhentikan sebuah bisnisnya. Nah, selanjutnya untuk manfaat dari studi kelayakan bisnis itu sendiri, yaitu yang pertama itu ada resiko lebih kecil. Dengan studi kelayakan bisnis, kita bisa melakukan mitigasi dan antisipasi sejumlah resiko bisnis di masa yang akan datang. Dengan upaya itulah maka kita bisa memperkecil resiko kerugian dan kebangkrutan. Bahkan jika rugi pun pasti kerugiannya akan menjadi lebih sedikit. Kemudian yang kedua itu adalah perencanaan bisnis makin mudah. Dengan analisis kelayakan usaha, kita akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai bisnis yang ingin kita geluti, kelebihan dan kekurangannya. Dengan informasi itulah kita bisa melakukan perencanaan pengembangan bisnis ke depan sehingga bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kemudian selanjutnya yaitu operasional bisnis makin lancar. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis, pasar termasuk juga kondisi keuangan dan manajemen pada suatu bisnis, maka kita juga bisa merealisasikan rencana dengan baik sehingga kita pun bisa mendapatkan keuntungan yang bisa lebih besar. Selanjutnya yaitu adanya pengawasan dan pengendalian bisnis makin mudah. Saat studi kelayakan bisnis dilakukan, kita akan mendapatkan laporan dan sudut pandang luas tentang bisnis yang kita lakukan. Sehingga kita bisa melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal sehingga bisnis yang kita jalankan bisa diawasi dengan secara mudah. Tak hanya itu saja, kita juga sebagai pengusaha juga harus melakukan pengendalian bisnis dengan baik. Apabila terjadi masalah atau penyimpangan, maka pengendalian bisa dilakukan dengan cepat sehingga masalah tidak akan semakin membesar. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek yang harus diperhatikan itu tentunya yang pertama itu ada aspek hukum dan legalitas. Hal pertama yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek hukum dan legalitas. Selain ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan seperti izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, dan lain sebagainya. Setelah aspek hukum tidak ada masalah, baru kemudian kita bisa melanjutkan ke aspek-aspek berikutnya. Kemudian yang kedua itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan kemanfaatan usaha yang akan kita dirikan atau kita
lakukan bisnis. Apakah bisnis yang akan kita mulai itu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan negara? Jika kemudian tidak ada manfaat, maka bisa dikatakan bisnis yang akan kita mulai adalah bisnis yang tidak baik ataupun tidak akan bertahan secara lama. Kemudian yang ketiga itu ada aspek budaya. Pada aspek budaya, studi kelayakan bisnis menganalisis dampak yang diakibatkan oleh bisnis atau pembisnis atau perusahaan pada kondisi masyarakat dan adat istiadat di daerah sekitar. Jika pada aspek budaya ini perusahaan memberikan efek buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, maka bisa jadi perusahaan itu tidak layak untuk kami jalankan. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan usaha pemotongan ayam kurban ataupun peternakan sapi yang bertujuan untuk konsumsi. Kemudian kita membuka usahanya itu di negara India. Seperti kita ketahui bahwa di negara India itu merupakan sapi adalah sebuah hewan atau binatang yang dimuliakan, sehingga mereka itu sangat menghormati dan juga mengharamkan adanya konsumsi terhadap sapi tersebut. Jika kita melakukan menentang dengan budaya mereka, maka yang terjadi pasti budaya mereka itu akan menolak dengan bisnis yang kita jalankan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, itu ada aspek pasar. Aspek pasar menjadi aspek dasar yang biasanya menjadi pertanyaan awal investor atau pemilik usaha. Beberapa analisis aspek pasar antara lain, apakah bisnis atau barang yang dihasilkan memiliki potensi atau peluang untuk pasar, berapa jumlah konsumen, bagaimana tingkat dan daya beli masyarakat, segmentasi pasar termasuk situasi persaingan di dalam industri tersebut. Potensi pasar dan konsumen menunjukkan berapa besar peluang pasar didasarkan pada prediksi permintaan atau penawaran, termasuk di dalamnya persaingan yang akan dihadapi. Sedangkan daya beli menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat konsumen untuk menyerap produk dan jasa yang ditawarkan. Selain perkembangan penduduk, harga juga mempengaruhi pada hal ini. Kemudian yaitu aspek selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Selain aspek pasar, aspek pemasaran atau marketing juga sangat penting untuk dianalisis karena berkaitan dengan operasional. Selain aspek pasar, aspek pemasaran juga itu sangat penting untuk dianalisis. Aspek pemasaran membahas bagaimana produk dijual dan menjadi marketable sehingga bisa diterima oleh konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada aspek manajemen. Aspek manajemen adalah aspek yang sangat penting untuk dianalisis karena berkaitan dengan operasional perusahaan. Baik operasional untuk sekarang ataupun di masa yang akan datang. Selain harus efisien, manajemen juga harus manajemen operasional di perusahaan dengan baik, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan itu harus benar-benar terkelola dengan baik. Selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Untuk membangun atau membeli sebuah bisnis diperlukan uang alias modal. Itulah sebabnya bagi sebagian pembisnis atau bagian awal dari seorang bisnismen, modal adalah hal yang utama. Tidak hanya untuk memulai usaha, anggaran keuangan yang baik, mulai dari uang masuk sampai uang keluar, menjadi hal pokok bagi bisnis untuk berkembang dan menguntungkan. Untuk itulah, sejumlah analisis rasio keuangan harus dilakukan. Kemudian selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis berkaitan dengan operasional perusahaan termasuk proses pembangunan. Dengan mengetahui aspek teknis dan teknologi, maka akan diketahui biaya investasi dari awal sampai akhir, termasuk juga kebutuhan teknologi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada aspek sumber daya manusia. Nah, untuk membangun sebuah bisnis untuk membangun sebuah bisnis atau usaha diperlukan sumber daya manusia yang tentunya harus berkualitas. Analisis aspek sumber daya manusia juga menentukan gambaran
organisasi perusahaan dengan segala kelengkapannya, termasuk proses rekrutmen sumber daya manusianya. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk kesimpulannya, studi kelayakan bisnis ini memberikan gambaran utuh sebuah bisnis, sehingga kita bisa memutuskan apakah bisnis yang kita jalankan itu bisa dilakukan ataupun tidak. Dengan studi kelayakan bisnis ini, kita juga bisa diketahui apakah perusahaan ini benar-benar layak untuk kita jalankan secara jangka panjang, sehingga dalam jangka panjang tersebut mampu menghasilkan income bagi perusahaan yang sesuai dengan target yang kita harapkan. Tentunya mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga banyak manfaat untuk kita semua, bagi pendengar ataupun bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.